warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dari jajaran Polres, lalu ini yang bertanggung jawab tentang reserse, ada Kasat Reskrim, selanjutnya ada tentang kehumasan, ada kasih humas langsung, kasih propam, untuk pejabat yang lain kebetulan ada kegiatan, serta para kanit dan anggota Reskrim Polres. Selanjutnya yang tidak pentingnya atau tidak lupa untuk kita ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi-tingginya rekan-rekan media yang berkesempatan hadir. Sebelum kita lanjutkan, patut dan wajib kita bersyukur dari Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT, karena pada hari ini kita bisa melaksanakan rilis pengungkapan kasus yang seharusnya tiap minggu kita rilis, namun karena banyak aktivitas yang padat sehingga hari ini baru kita bisa melaksanakan rilis. Untuk rekan-rekan media ketahui, yang akan kita laksanakan rilis pagi ini sebanyak 8 kasus yang tersangkanya ada 9 pelaku. Adapun dari 8 kasus itu ada rincian antara lain surat R4 ada 1 kasus, surat R2 ada 1 kasus, surat barang bukti HP ada 2 kasus, surat berupa barang buktinya besi ada 1 kasus, Undang-Undang Perlindungan Anak 1 kasus, selanjutnya ada sajam dan dari Polsek Rangkas ada 1 kasus, dan surat motor ada di Widamar. Oh maaf, TKW Ibadah 1 kasus. Mungkin saya bacakan kronologi singkatnya supaya rekan-rekan nanti bisa mengekspos lagi. Untuk detailnya nanti bisa silakan komunikasi dengan Pak Kasat Reskrim atau para kanitnya. Yang pertama ada LV di Gunung Kencana, pasal 340, KUHP Junto 53 KUHP. Untuk pelaku ada 1, modus operandinya untuk barang bukti ada di sebelah kita mobil Daihatsu tipe Sigra. Adapun modus operandi, pelaku yang menghubungi korban dengan maksud merental mobil untuk diantar ke pengadilan Rangkas Bitung. Kemudian sekitar pukul 4.30 korban menjemput diduga pelaku di kontrakan, yaitu di Kampung Kesik, Desa Banjarsari. Setelah itu terduga pelaku meminta untuk diantar ke Kampung Mangkeng dengan alasan menjemput istri. Pada saat sampai di tempat sepi, pelaku mengeluarkan tali dan mengikat leher korban. Untuk barang buktinya ada 5 macam. Yang pertama, mobil Daihatsu Sigra warna putih sebelah kiri kita. Nomor 2 ada kunci mobilnya. Nomor 3 barang bukti yang digunakan, yaitu 1 tas tali sepatu berwarna hitam berukuran lebih kurang 160 cm panjangnya. Nomor 4, 1 buah jam tangan dengan merek Castro Sport pada waktu kejadian digunakan. Nomor 5, 1 buah gantungan kunci mobil model dompet berwarna hitam. Untuk kasusnya sudah proses sidik, tinggal menunggu B21. Lanjut, nomor 2, predator atau kasus pencabulan terhadap anak namun sesama jenis. DSK ada di belakang kita. Untuk undang-undang yang diterapkan yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016
tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016, perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Untuk TKP Jalan Kumpul 2, Desa Jalupang Mulya, Kecamatan Widamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Untuk pelaku usia 39 tahun, alamatnya Desa Jalupang Mulya, Kecamatan Widamar. Adapun modus operandi dengan cara memberikan uang untuk merayu korban, selanjutnya melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur tersebut. Untuk korban yang sudah terdata dan sudah diakui pelaku sebanyak 5 anak. Namun masih kita kembangkan, namanya pelaku nggak semuanya akan mengabar, masih ada juga karena termasuk sebab dia jadi pelaku juga masih belum terbuka. Sampai sekarang masih statusnya belum menikah ya. Nah itu karena mungkin ada kejiwaan yang lain, kita kurang tahu. Nanti juga ada dilengkapi dengan ahli psikologi yang kita lengkapi. Untuk barang bukti kasus predator ini ada 3, 1 buah botol warna pink dan body merek Pomeron. Coba nanti selanjutnya HP, buku, dan 1 buah SIM card di dalamnya yang berisi barang bukti semua dari HP tersebut. Nomor 3, kasus yang kita tangani atau kita ungkap di Polsek Warunggunung, Curanmor ya. Modus operandi untuk kasusnya Curanmor, modus operandinya berpura-pura melewati suatu tempat untuk melihat motor yang terparkir sehingga motor tersebut akan menjadikan sasaran pencurian. Untuk pelaku orang Warunggunung juga, usia 29 tahun, tidak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan. Adapun barang bukti 1 buah unit sepeda motor merek Scoopy tahun 2020, dan 1 buah STNK, 1 buah kunci T yang digunakan pelaku. Warunggunung. Oh ya, mantap. Kita menunggu P21 keduanya. Nomor 3, kasus yang ditangani Polsek Maja, pencurian HP. Untuk modus operandi mengambil HP milik korban di saat pintu KRL akan tertutup. Pelaku ada di belakang kita, alamatnya Kampung Kelapa 2, Rangkas Bitung, usia 29 tahun. Untuk barang bukti pencurian HP 1 buah lembar kwitansi pembelian handphone dan handphone 1 unit merek Vivo tipe Z1 warna biru. Lanjut yang nomor 5, LP di Polsek Banjarsari, pencurian besi. Barang bukti di sebelah. Untuk pelaku orang Banjarsari, Kampung Mekarsari, Desa Luwipuh. Untuk modus operandi, untuk pelaku Banjarsari ada 2, usia 40 dan usia 29. Yang 1 usia 40 beralamat di Desa Cilegong Ilir, Kecamatan Banjarsari, dan yang MI alamatnya Desa Bojong, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang. Untuk modus operandinya merusak tiang besi pengaman jalan dengan cara besi tersebut diputar atau digoyang sehingga tiang besi yang ditanam di tanah bisa dicabut, kemudian dibawa dan diangkut di mobil pickup carry. Mobilnya ya, lengkap dengan barang buktinya mobil dan besinya. Untuk barang bukti ada 14 batang besi kadril pengaman jalan dan 1
unit kendaraan pick up warna hitam. Yang nomor 6 perlu kita sampaikan juga dari Curug Pitung, pencurian HP pada malam hari. Pelaku masih berusia 22 tahun. Modus operandinya merusak pintu jendela belakang, kemudian pelaku memasuki rumah korban dan mengambil HP milik korban yang disimpan di kamar korban. Satu buah dus box handphone merek Z9C SWM dan satu buah handphone A15 milik saudara Risa. Dari pelakunya sudah kita amankan. Yang nomor 7 Cibadak ada penanganan kasus pencurian kendaraan bermotor. Untuk barang buktinya, unit kendaraan R2 merek Honda Beat warna merah hitam dan sebuah bukti kontak. Untuk pelaku, alamat Kampung Karak, Desa Magugati, Uri Damar. Untuk yang terakhir, nah ini saja yang cukup heboh. Sebenarnya kalau kita lihat modusnya pasti pelakunya anak-anak muda, karena dia menggunakan sajam. Kita terapkan undang-undang tentang sajam. Untuk usia pelaku 19 tahun, alamatnya Kampung Pulau Sari, Kecamatan Rangkas Bitung, untuk desanya Muara di Ujung Barat. Barang bukti satu bilah tajam lubang atau golok panjang dengan panjang 66 cm. Yang kedua, satu potong kosongan pendek bertuliskan strip BC. Yang ketiga, satu potong selang pendek warna biru dongker. Untuk pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka, pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951, ancaman hukuman penjara seumur hidup atau penjara 10 tahun. Demikian rekan-rekan untuk 8 kasus yang kita expose, dan insya Allah kita pastikan bisa P21 dan tahap 2. Dan dari awal sampai nanti penyerahan tahap kedua, kita tetap antisipasi terus walaupun pelaksanaan di polsek, supaya tidak ada kesalahan prosedur ataupun berakibat yang tidak sesuai dengan aturan. Demikian rekan-rekan semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Nah, boleh nanti yang paling menarik dari 8 kasus bisa kita tanyakan di sini atau kita diskusikan di sini sebentar, karena waktu tak terlalu lama. Selanjutnya juga untuk saya selaku